I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Halo semuanya, kali ini kita akan bahas tentang modul sikat soal PM UTBK SNBT dari Butet Mengajar. Jadi sebelumnya saya berterima kasih dulu kepada Butet telah membuatkan soal ini dan makasih, baik banget ya. Kita akan bahas tentang populasi kucing liar. Oke, kita baca dulu ya soalnya. Pada suatu kota yang ramai dan padat tempat tinggal Butet, muncul masalah baru yaitu pertumbuhan kucing liar. Pada awalnya, tidak banyak yang memperhatikan keberadaan 50 kucing liar yang berkeliaran mencari makanan lorong dan tempat sampah. Namun, keberadaan mulai berubah setiap bulan. Jumlah kucing tersebut bertambah dengan laju pertumbuhan eksponensial sebesar 30%. Ini berarti hanya dalam beberapa bulan, populasi kucing tersebut dapat berkembang menjadi 2 kali lipat, menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam interaksi antara kucing dan manusia. Di kota tersebut, masalah ini semakin rumit mengingat kucing-kucing tersebut mulai mempengaruhi lingkungan sekitar, baik dari sisi ekologis maupun sosial, dengan keberadaan mereka yang semakin menyebar di seluruh penjuru kota. Nah, adapun alat bantu perhitungan jika diperlukan. Nah, ini lok-lokan ini, ya oke lah. Ya, pasti kita bisa. Kita breakdown dulu ya, diketahuinya apa. Jadi pertama populasi awalnya berapa? Kita timbolin populasi awal ya, P0. Nah, itu 50 kucing. Nah, habis itu dia kan berkembang secara eksponensial. Eksponensial. Sebesar berapa? 30%. Nah, tahu nggak sih eksponensial itu apa? Eksponensial itu istilah perpangkatan, di mana misalkan saya kasih fungsi Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, di mana X-nya ini merupakan bilangan bebas, bilangan apa ya? Misalkan 1, 2, 3, 4 sampai N. Nah, udah kita bisa masukin kalau Y 2 pangkat 1 berapa? 2 pangkat 2 berapa? 4. 2 pangkat 3 berapa? 8. 2 pangkat 4 berapa? 16. Nah, ini namanya eksponensial. Begitu. Nah, yuk kita masuk ke 1. Jadi, dia kan bagaimana model matematika yang tepat untuk menggambarkan kondisi pertumbuhan kucing liar per bulan dalam T di atas. Oke, udah kita langsung fungsi kucing dalam waktu itu berarti KT itu kita bisa langsung aja pakai rumus. Misalnya UTBK itu tuntut cepat dan tepat. Nah, P0 itu 1 ditambah persentasenya dipangkatin sama T gitu. Soalnya dalam fungsi waktu. P0 berapa? 50. 1 ditambah persentasenya berapa? 30%. Nah, 30% ini kan 30% itu kan sama dengan 30/100 ya. Atau sama dengan 0,3. Nah, ya udah kita masukin nih 0,3. Nah, kita masukin 0,3 di sini dipangkatin sama T. Di mana ini nanti 50 di 1,3, mohon maaf, kali T. Nah, atau kalau kita mau nyesuaiin sama pilihan jawaban, kita bisa langsung aja 50 dikali 1,3 pangkat T. Ada nggak jawabannya? Ada. Itu yang C. Sip. Nah, habis itu berapa kucing liar di kota tersebut setelah 3 bulan? Nah, kita tahu nih, di sini kita tahu bahwa T-nya itu sama dengan 3. Nah, kita masukin aja ke persamaan KT ini. Kan dibilang nih KT sama dengan 50 dikali 1,3 pangkat T. Kita masukin aja T-nya sama 3. K3 berapa? 50 dikali 1,3 pangkat 3. Nah, ini 50 dikali 13/10. Aku pecah langsung ya ke pecahan. 13/10 dikali 13/10. Nah, ini hasilnya berapa? Ini berat coret sini. Satu dulu deh. Ini coret, jadi ini 5. 5 coret sini. Itu 2. Nah, ini kan kurang lebih 13 kali 13 kali 13 itu sekitar itu sekian. Bagi 20. Nah, itu kalau aku nggak salah hitung ya. Ini 19,85. Nah, ini tuh hasilnya apa? Hasilnya kan mendekati yang namanya 110. Soalnya kucing nggak mungkin dong 0,85. Masa kucing kepalanya doang gitu. Nggak mungkin.
sekitar 180. Ya udah, 110, sorry. Berarti ini yang C lagi. Berapa waktu yang diperlukan agar jumlah kucing liar menjadi 200? Oke, kita break. Nah, kita kan targetin kucing liarnya 200. Berarti apanya itu? T-nya kah atau KT-nya? KT-nya. Kita tahu nih, KT-nya itu pengen dia 200. Dah, kita masukin ke persamaan tadi. KT sama dengan 50 dikali 1,3 pangkat T. Nah, kita masukin 200 sama dengan 50 dikali 1,3 pangkat T. Nah, ada bisa coret nggak? Bisa. 50, 200. 4 sama dengan 1,3 pangkat T. Nah, ini gini. Kalau yang kita cari itu merupakan pangkat dari suatu persamaan, kita bisa langsung aja pakai fungsi logaritma. Kita kali log kanan kiri. Jadi log 4 sama dengan log 1,3 pangkat T. Nah, kita lihat log 4 berapa? Nah, log 4 berapa? Nggak tahu dong, soalnya kita nggak megang kalkulator. Nah, kita lihat di sini. Log 4 mana nih? Log 4. Fokus. Log 4, nah nih. Log 4 itu 0,6. Ini 0,6 sama dengan log 1,3 berapa? Ya, lupa. Sebelum itu, kita harus tahu dulu fungsi logaritma itu gini. Ada salah satu sifat logaritma di mana log A pangkat B itu sama dengan B dikali log A. Nah, berarti karena ini log 1,3 pangkat T, T-nya kita bisa turunin. T dikali log 1,3. Nah, berarti ini 0,6 sama dengan T dikali log 1,3 berapa? Sama kayak tadi. 1,3 mana? Nah, sip, dapat log 1,3 itu merupakan 0,1. 0,1 kita masukin, berarti T. Jadi 0,6 dibagi 0,1 berapa? Berarti T-nya itu merupakan 6. Dimana T-nya ini merupakan dalam satuan bulan. T-nya berapa? 6 bulan. Gitu. Nah, jika pada suatu waktu T, jumlah kucing liar di kota tersebut meningkat menjadi 3 kali lipat dari jumlah kucing liar pada saat T sama dengan 0, kita garis bawahi 3 kali lipat dari jumlah kucing liar pada saat T 0, maka nilai T-nya berapa? Nah, 3 kali lipat dari jumlah kucing liar pada saat T0. Jumlah kucing liar pada T0 itu berapa sih ya, Bang? Nah, kita bisa lihat nih dari sini nih. Nah, T0 berapa? 50 kucing liar. Gitu, berarti dia tuh pengennya 3 kali lipat dari populasi awal, di mana populasi awalnya tuh 50. Berarti dia pengen 150 nih. Dia pengen targetin 150 kucing. Nah, 150 ini apa? KT-nya kah atau T-nya? KT-nya, benar. Berarti KT, kita masukin nih ke persamaan awal tadi. KT sama dengan 50 dikali 1,3 T. KT-nya berapa? 150 sama dengan 50 dikali 1,3 T. Ada bisa coret nggak? Bisa. 50 sama 150. 3. Nanti 3 sama dengan 1,3 pangkat T. Nah, konsepnya sama kayak nomor 3 ini. Karena yang kita pengen cari itu merupakan pangkat dari suatu persamaan, berarti kita bisa langsung kali log kanan kiri. Logaritma 3 sama dengan log 1,3 pangkat T. Nah, log 3 berapa? Log 3 itu kita cari sini lah. Log 3 itu berkisar di 0,5. Kita masukin aja 0,5. Sama dengan kita pakai fungsi yang tadi, di mana log A pangkat B itu sama dengan B dikali log A. Nah, karena log 1,3 pangkat T, berarti T-nya bisa turunin. T dikali log 1,3. Nah, di mana 0,5 kita terusin aja. 0,5 sama dengan T dikali log 1,3. Log 1,3 di mana? Logaritma 1,3 itu tidak lain dan tidak bukan itu di nih 0,1. 0,1 di mana nanti 0,5 per 0,1 T. T-nya berapa? Berarti 5. Dalam satuan apa? Dalam satuan bulan. Sip. Dapat T-nya 5. Berarti sip, dapat. Berarti untuk mencapai 3 kali depopulasi awal yaitu 50, kita butuh waktu sekitar 5 bulan. Nah, teman-teman lihat nggak sih polanya gimana?
dia tuh selalu bergantung pada soal nomor 1 atau soal nomor awal-awal deh. Gitu. Pokoknya kalau PM, penalaran matematika, kalau udah keluar soal fungsi, model matematika, fungsi, terus persamaan, nah itu teman-teman harus cari, bener-bener cari. Serius, teliti situ. Soalnya lihat nggak? Ini kita cari satu, ini kepake semua di sini, di sini, di sini. Begitu. Masih dengan paket soal yang sama dari Butet Mengajar juga. Kita akan bahas tentang pertumbuhan bakteri. Nah, pertumbuhan bakteri ini pasti identik sama namanya deret geometri. Deret geometri. Dimana apa sih bedanya deret geometri sama deret arit? Deret geo itu pasti punya R atau rasio, atau istilahnya mah dia perkalian. Simpelnya gitu. Kalau deret arit itu dia punya beda. Dia punya namanya beda dan dia itu identik sama namanya penjumlahan. Itu bedanya. Nah, yuk kita lanjut ke teksnya. Di sebuah laboratorium penelitian, sebuah ilmuwan bernama Dr. Butet sedang mengkaji pertumbuhan bakteri berkembang biak dengan cepat. Bakteri tersebut memiliki tingkat reproduksi yang sangat tinggi, di mana satu bakteri dapat membelah diri menjadi 3 bakteri setiap jamnya. Nah, setiap jamnya 3 bakteri, ya udah berarti kan dia itu pasti deret geo. Deret geo dimana dengan dia punya rasio berapa? Sebesar dia punya rasio itu 3. Gitu. Ya udah. Yuk kita misalkan aja. Jadi misalkan satu bakteri kali 3 kali 3 lagi 9 kali 3 lagi 27 kali 3 lagi 81. Nah, teman-teman lihat gak sih polanya gimana? Ini misalkan, nanti kan ini U1. Ini awal. Iya. Ini kan pas awal 0. Pembelahan pertama, pembelahan kedua, pembelahan ketiga, pembelahan keempat. Nah, itu teman-teman lihat nggak polanya? Ntar, aku tabelin dulu deh biar gampang. Nah, polanya tuh gimana? Itu, aku misalnya UN deh. UN sama dengan rasionya dipangkatin sama T. Ini kan jam. Pembelahan. Ini jam. Kelihatan nggak pola ya? UN, kita misalkan cari yang 9 deh. 9 kan, jadi 9 sama dengan 3 pangkat 2. Bener nggak? Bener. 27 sama dengan 3 pangkat 3. Bener nggak? Bener. Begitu. Jadi, UN-nya itu sama dengan 3 pangkat T. Maaf. Gitu. Nah, yuk kita lanjut ke soal nomor 5. Berdasarkan pertumbuhan bakteri yang dijelaskan, model matematika yang paling sesuai untuk menggambarkan jumlah bakteri setiap jamnya adalah, nah, ingat model matematika fungsi persamaan. Nah, ini sangat krusial untuk kedepannya, untuk menjawab soal setelahnya. Nah, makanya kita harus benar nih, yang paling sesuai untuk menggambarkan jumlah bakteri pada setiap jamnya. Nah, jangan terkecoh sama kata jumlah. Jumlah ini bukan SN, tapi kalau karena ini tentang pembelahan, entah itu tentang pembelahan, sini aja deh, pembelahan atau stack, kayak misalkan apa ya, Mobile Legends nih punya hero namanya Cecilian. Nah, itu pas menit pertama dia stacknya 1, menit kedua stacknya 3. Nah, itu jangan disamain sama SN, itu beda. Nah, jumlah bakteri pada setiap jamnya itu bukan SN tapi UN yang kita cari. UN-nya apa? Nah, kebetulan banget kita udah cari nih, kita masukin aja. UN-nya apa? Jadi UN sama dengan 3 pangkat T, di mana T-nya ini merupakan jam ataupun waktu. Itu ya udah kita samain aja. Mana? Nih yang C. Begitu. Nah, yuk kita lanjut ke 6. Berapa jumlah total bakteri setelah 3 jam berlalu? Nah, bener kan? Nomor 5, model matematika pasti berpengaruh ke setelahnya. Setelah 3 jam, berarti kita tahu nih, T-nya itu kita targetin 3 jam. Ya wes, berarti UN sama dengan 3 pangkat. T-nya berapa? Kita masukin 3, berarti 3 pangkat 3 berapa? 27. Begitu. Kita dapetin jawabannya C. Nah, nomor 7, bener dan salah. Ini jujur agak tricky, tapi
Digadiin pelan-pelan pasti bisa kok. Kita bahas pelan-pelan. Setiap jam, jumlah bakteri bertambah sebanyak 3 kali. 3 kali jumlah bakteri pada jam sebelumnya. Karena rasionya itu adalah 3, berarti ya jelas dong dia itu pasti bertambah 3 kali sebelumnya. Dari jam sebelum, misalkan nih, tadi nih, kita copy aja di tabel ini nih, gak apa-apa. Kita copy dari sini, set, kita salin, kita masukin ke sini. Kutip. Nah, masukin sini. Ini kan persamaan untuk jam, ini persamaan untuk UN-nya. Nah, ya udah berarti kita lihat nih. Misalkan kita pick random 0 sampai 4, 3. Itu kan pasti 3 kali dari jam sebelumnya. Jam sebelumnya itu which is 2 itu 9. 27 itu 3 kalinya dari 9, benar nggak? Benar dong. Benar. Habis itu setiap 30 menit jumlah bakteri bertambah 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Nah, ini pasti salah. Soalnya kenapa? Di teks itu tuh ngejelasinnya itu dia membelahnya itu per jam. Bukan per 30 menit, bukan per menit dan sebagainya. Makanya kita bisa langsung simpulin dia itu salah. Soalnya dia 30 menit, bukan sejam gitu. Setiap 2 jam jumlah bakteri bertambah 3 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Nah, ini salah. Kalau mau, ini tuh 9 kali lipat. Harusnya ini 9 kali lipat. Lebih banyak daripada 2 jam sebelumnya. Begitu. Misalkan nih kita pick random 3. Berarti ke 2 jam sebelumnya 1 dong. 27 itu 3 kali berapa yang hasil 27? 9. Berarti harusnya 9 kalinya dari 2 jam sebelumnya. Setiap setengah jam jumlah bakteri bertambah sebanyak 3 bakteri. Nah, sama nih kayak tadi nih. Kita itu bukan menit. Kita tuh bukan langsung, pokoknya kita tuh langsung sejam gitu. Jadi nggak boleh beginian. Jadi ini salah. Setelah 2 jam jumlah bakteri akan menjadi 27. Nah, kita lihat nih ke tabel. Kan pas jam pertama, jam kedua gimana? Jam kedua itu bakal 9. Di jam kedua. Yang 27 itu di mana? Di jam ketiga. Berarti ini salah. Begitu. Lagi dengan soal yang sama dari paket soal modul sikat soal PM UTBK SNBT dari Butet Pengajar. Wah, thank you banget Butet Pengajar. Oke, kita akan bahas tentang roket air. Dimana? Yuk kita baca soal dulu. Roket air merupakan roket yang menggunakan tekanan air untuk meluncur. Roket ini umumnya menggunakan botol plastik bekas minuman. Meskipun menggunakan bahan-bahan sederhana, mainan roket air harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kecelakaan. Seorang siswa dapat melakukan percobaan dengan meluncurkan sebuah roket air ke udara. Saat diluncurkan, ketinggian roket air dari permukaan tanah dalam satuan sentimeter dapat dinyatakan oleh persamaan nih. HT sama dengan min 5T kuadrat plus 5T plus 60, di mana T-nya dalam menit setelah roket diluncurkan. Oke, kita lihat soalnya. 8. Ketinggian roket air saat diluncurkan adalah ketinggian awal tuh identik sama apa? Pas T-nya masih 0. Dimana roket ini masih belum diapa-apain nih, masih dipasang. Ya udah, kita masukin aja substitusi aja ke sini. Pas T-nya 0 berarti H0, H awalnya gimana? Berarti min 5 kali 0 kuadrat ditambah 5 kali 0 ditambah 60. Udah, kita coret. Ini hasilnya 0, ini hasilnya 0, berarti ini 60. Begitu. Jadi dia 60 cm atau 0,6 meter kalau di satuan SI dalam fisika. Gitu. Bagaimana bentuk lintasan roket selama diluncurkan? Nah, kita lihat HT itu sama dengan min 5T kuadrat plus 5T plus 60. Kita lihat apa yang menarik sini. Ini ada apa? Ini ada kuadrat. Kuadrat itu pasti berhubungan dengan namanya parabola. Entah itu geraknya ke atas atau geraknya ke bawah. Nah, yang ini kan pasti A-nya itu ini pasti A-nya bermain gitu. Entah itu A-nya lebih besar daripada 1 atau A-nya itu kurang dari sama dengan 1. Begitu. Ya udah, tadi aku bilang kan ini pasti parabola ya.
Ya udah, jadi apa? Nah, parabola ingat aja, parabola pasti ada titik tertinggi. Titik tinggi itu pasti 2, ada pangkat 2-nya atau kuadratnya di sana. Parabola atau bisa juga namanya ini kuadratik. Persamaan kuadratik sama aja. Di ini parabola. Gitu. Roket air akan kembali ke tanah saat menit. Nah, tadi kan kita kan tahu nih H0 berapa? 60. Nah, kita cari nih pas dia kembali ke tanah itu kan berarti pas dia udah terbang, habis itu dia balik lagi nih ke tanah di sini. Berarti apa? H-nya kandungin 0, berarti HT sama dengan min 5T kuadrat plus 5T plus 60. Apanya yang 0? HT-nya 0. Soalnya dia setelah beberapa waktu yang kita sebut sebagai T, dia itu kembali ke titik 0, ke titik pelemparan awalnya dia. Nah, ya, HT sama dengan min 5T kuadrat plus 5T plus 60. Kita bagi sama kiri kanan, bagi sama minus 5. Biar T kuadratnya habis. Koefisien dari T kuadratnya 1. Saya pengen targetnya gitu. Ini 0, ini T kuadrat, ini min T, ini min 12. Nah, kita faktorin aja. Berarti ini kan berapa kali berapa yang hasilnya minus 12. Berapa tambah berapa yang hasilnya 1. Min 1, sorry. Berapa? Itu kan kita lihat. Faktor dari 12 apa aja? 1, 2, 3, 4, 6, 12 itu sendiri. Itu terus kalau ditambah atau kurang, mana yang hasil 1? Nah, 3 dan 4 tuh ngomong. Jadi kita main-mainin aja antara 3 atau 4. Ini min 3. Ini T plus 4. Bener nggak? Kita cek. Oh, kita balik nih. Nggak apa-apa, kita balik mah. Gitu. Berapa kali berapa yang hasilnya minus 12? 3 kali min 4, benar min 12. Berapa tambah berapa yang hasilnya min 1? 3 dikurang 4. Oh benar hasilnya min 1. Ya udah kita jabarin aja ini sama 0. Berarti kita jabarin T plus 3 sama 0, berarti kan T-nya minus 3. Satu lagi, T minus 4, minus 4 sama 0, berarti T-nya sama 4. Nah, karena kita tahu sifat waktu itu nggak mungkin namanya minus, berarti kita masuk. Dapat nih, T-nya harus menit ke-4. Begitu. I just had to let you know you're